Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia. Selamat pagi atau selamat siang buat yang ada di luar negeri. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Kita percaya saudara ya bahwa kasih Tuhan itu kekal dan tidak pernah berkesudahan. Karena itu bagian kita adalah memuji menyembah Tuhan. Dan Tuhan akan melakukannya bagiannya dalam hidup kita. Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau masih beri kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu cukup, anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Karena itu Bapa, urapi kami malam hari ini. Urapi setiap kami untuk membawa pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan yang Maha Kudus. Kami menghormati kekudusan-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sungguh Bapa, tidak terukur, tidak terbilang betapa besar kasih-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian penyembahan kami bagi-Mu. Terima kasih. Bapa, haleluya. Besar kasih kami bawa setiap Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan. sungguh indah. Amin Yesus. Yang kau pikirkan tentangku Tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. pengorbananmu Amin. bagiku, Yes Lord. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh besar, katakan sungguh indah. sungguh indah. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar Tuhan. Besar, Sungguh indah, indah. yang kau pikirkan Yang tentang kau kami Tuhan. pikirkan tentangku Tak tak terselami, terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan. Kasih-Mu
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kau sungguh indah, sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagi setiap bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar kasih sayang-Mu hati kami kagumkan, sujud menyembah kami kagumi Engkau ya kami sembah Engkaulah Yesus, Kau indah ya Tuhan, Yesus Kau mulia. ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami kagumi Engkau Tuhan, kami kagumi Engkau Tuhan. Ada bagiku yang
Kami kagumi Engkau Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu ya Tuhan. kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui Kasih-Mu ya Tuhan. kasih-Mu tiada duanya. Tak tertandingi kasih Tuhan. Kasih-Mu menyembah. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Bapa. Dimanapun kami berada, kami percaya ketika pujian kami naikkan, maka kuasa-Mu turun Tuhan. amin. Haleluya. Lebih dalam kami mau naikkan setiap penyembahan kami. Amin. Sembah. Yesus, Tuhan. Yesus, Tuhan. Ditinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi katakan, Tinggikan kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Yesus. melebihi segalanya, lebih dalam Kami menyembah-Mu Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Lebih lagi katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, segalanya, lebih dalam. lebih dalam. Kami masuk Tuhan, Ku menyembah menyembah-Mu
lebih dari segala-galanya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan penguasa atas hidup kami, atas alam semesta. Kami mau menyembah Engkau yang layak. Kami tinggikan Engkau Tuhan, lebih Tuhan dari segala-galanya. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran kami rindu menyembah-Mu. Dalam roh dan kebenaran Tuhan, kami sembah Engkau. Sekali lagi katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan Dengan kebenaran. sepenuh hati katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya. Amin. segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami taruh iman kami kepadamu Tuhan. Karena itu malam hari ini berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Buat kami mengerti jalan-jalan-Mu di hidup kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan bacakan kesaksian sudah masuk. Dan iman kita akan semakin dikuatkan lewat kesaksian. Shalom Ibu, saya Marcella dari Banjarmasin. Saya beribadah di gereja GPIB. Sebenarnya saya dari tahun 2022 mau bersaksi. Saya baru ikut mesbah doa dan mesbah syukur bulan Agustus 2021 yang lalu. Saat COVID sedang tinggi-tingginya dan saat itu mama saya sedang dirawat. Selama dirawat itu mama saya ikut mesbah doa dan juga mesbah syukur. Dan saya pun ikut diberkati melalui setiap firman-firman yang saya dengar. Dan semua firman yang Ibu sampaikan itu mengubahkan hidup saya. Puji Tuhan, Tuhan mengubahkan saya. Dulunya saya suka nonton drama Korea dan juga nonton film porno. Saat itu saya kena dengan firman yang Ibu sampaikan. Kalau nggak salah di bulan Agustus. Dan sampai sekarang saya sudah tidak tertarik lagi.
Yang kesaksian pertama dan kedua, Tuhan Yesus akhirnya memanggil mama saya di bulan Agustus tanggal 26. Namun puji Tuhan, walaupun kami di rumah bergantian kena saat itu, tapi Tuhan Yesus jagai. Karena saya ingat perkataan Ibu bahwa mati hidup kita di tangan Tuhan dan bukan di tangan COVID. Terima kasih Ibu karena Tuhan Yesus sudah memakai Ibu untuk memberitakan firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Puji Tuhan, ya Tuhan Yesus baik, dahsyat dan luar biasa. Dan itulah yang luar biasa saudara ketika Tuhan mengubahkan hidup kita ya. Kita jadi mengerti apa yang berkenan pada Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dilepaskan dari ya dulu terikat dengan drama Korea, ya film porno, tapi sekarang Tuhan bebaskan. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca, jadi saudara, tabut perjanjian, yaitu ditaruh di depan. Dan ketika tabut itu diangkat, bangsa Israel berjalan mengikuti tuntunan ya dari tabut itu. Dan kita sudah baca di sana ya, mereka itu firman Tuhan berkata, ikutilah tabut itu ya, karena kamu belum tahu jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi ya dengan makna rohani berarti saudara firman Tuhan. Hukum-hukum Tuhan itulah yang berkuasa menuntun langkah hidup kita untuk melewati jalan-jalan yang bahkan belum pernah kita lewati. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, ayat 5, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian itu dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ya, jadi disuruh menguduskan diri. Ayat 7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ketika seseorang dipilih Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengangkat namanya. Tuhanlah yang akan membesarkan namanya. Jadi kita tidak perlu membesar-besarkan nama kita, tidak perlu mengangkat-ngangkat diri, tidak perlu ingin terkenal, ingin populer. Sebab ketika Tuhan berkenan dengan hidup kita, maka Tuhanlah yang akan membesarkan nama kita. Demikian dengan Yosua, Tuhan berfirman kepada Yosua, aku akan membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Ya, kita tidak perlu membesarkan nama kita karena siapakah kita ini saudara. Ya, biarlah kita mau tetap rendah hati, merasa kita ini bukan siapa-siapa. Namun ketika Tuhan memilih seseorang, dia berkenan atas hidup seseorang, Tuhanlah yang akan meninggikan orang itu, Tuhanlah yang akan membesarkan namanya. Makanya Alkitab berkata ya, orang yang rendah hati itu akan ditinggikan, tapi orang yang tinggi hati itu akan direndahkan. Ya, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, Tuhan sendiri yang akan mengangkat ya nama Yosua menjadi besar di tengah bangsa Israel, supaya semua orang tahu bahwa Tuhan yang dulu menyertai Musa, Tuhan yang sama juga yang menyertai Yosua. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-8, maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat 9, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. 10 lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan,
orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Hewi ya, orang Amori, orang Yebus dari depan kamu. Saudara, kita melihat di sini tepat sebelum menyeberang untuk masuk ke tanah perjanjian, Yosua mengumpulkan bangsa itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, ada sebuah kegembiraan besar karena mereka pasti ingin cepat-cepat berangkat. Tetapi Yosua menyuruh mereka berhenti untuk mendengarkan. Ya, dengar kata Yosua, ada firman Tuhan yang disampaikan. Dan mereka mendengar apa yang Yosua sampaikan. Dikatakan di sana, Tuhan berfirman, lalu berkatalah Yosua kepada Yosua, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Ya, lagi dalam hal inilah kata Yosua, engkau akan melihat bahwa Allah yang berkuasa itu ada di tengah-tengah kita, Dia menyertai kita. Mengapa Allah mau membantu orang Israel untuk melawan bangsa-bangsa? Ya, dari negeri asal mereka itu, ya, Allah itu lebih dulu sudah menghukum Israel karena ketidaktaatannya. Kemudian Ia berpaling kepada bangsa-bangsa selebihnya. Kita lihat dalam Kejadian 15 ya, ayat 16 menyiratkan bahwa bangsa Kanaan itu jahat dan patut dihukum karena dosa-dosa luar biasa yang mereka lakukan. Tapi kita melihat dari sini juga Tuhan itu Tuhan yang gak pandang bulu. Orang Israel pun dihukum kalau berbuat dosa. Kita ingat satu generasi itu binasa di padang gurun loh saudara. Yang masuk tanah Kanaan itu hanya yang berumur 20 tahun ke atas, ke bawah. Ya, berarti kan Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang menghukum orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pada zaman itu, bangsa kafir. Tapi orang Israel pun yang mengaku mengenal Allah pun, ketika mereka melakukan dosa, mereka pun dihukum. Artinya apa saudara? Jangan kita bermain-main dengan keselamatan kita. Jangan terpikir, oh saya kan kenal Tuhan. Saya sudah menerima Yesus, sudah dibaptis. Tapi kalau engkau bermain-main dengan dosa, Tuhan itu tidak pandang bulu. Dia menghukum orang-orang yang hidup dalam dosa. Ya, karena Tuhan itu membenci dosa walaupun Dia itu memang mengasihi orang yang berdosa. Jadi Tuhan setelah menghukum bangsa Israel, Dia menghukum bangsa-bangsa kafir yang lain yang hidupnya jahat dan tidak menurut pada firman Tuhan. Yang lebih penting ya adalah fakta bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan. Ya, dan mereka itu sudah dikhususkan Tuhan. Tetapi sekalipun begitu kita melihat dosa tetap dosa. Ya, mereka pun dihukum Tuhan ya ketika mereka tidak taat karena Tuhan itu rindu membawa umat yang kudus. Dan mengapa orang-orang itu ya orang Amori, orang Het, orang ya Feris dikatakan di sana dihalau dan dimusnahkan Tuhan supaya bangsa Israel itu masuk ke satu tanah yang benar-benar mereka tanpa terkamiri oleh bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Allah. Dikatakan di situ ayat yang ke-11, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Masuklah ke dalam sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku, sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan. Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ya, jadi Yosua menyampaikan itu. Ya, kamu lihat di sini bahwa Tuhan menyertai engkau. Dulu Musa membelah laut menjadi jalan. Sekarang Yosua ya melakukan satu mujizat. Tuhan menyatakan dirinya di tengah-tengah bangsa ini karena air sungai Yordan itu berhenti mengalir, ya, maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu berhenti mengalir menjadi bendungan. Kita lihat di sini, ya.
Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa itu menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jadi kita melihat di sini, saudara, ada satu mujizat yang terjadi di tengah kepemimpinan Yosua. Tuhan mulai membesarkan namanya sehingga dia melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Orang Israel sangat ingin memasuki tanah perjanjian, menaklukkan bangsa-bangsa dan hidup tenang. Tetapi terlebih dulu mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang meluap. Dan Allah memberi mereka instruksi khusus untuk bisa menyeberang. Imam-imam harus melangkah masuk ke dalamnya, ke dalam air sungai itu, dan bagaimana seandainya imam-imam ini takut untuk mengambil langkah pertama, maka seringkali Allah tidak memberikan solusi untuk masalah-masalah kita, sebab seringkali kita tidak mempercayai Dia. Tapi kita melihat di sini, mereka itu percaya kepada Tuhan. Imam-imam itu nurut apa perintah Yosua, dan akhirnya Allah membelah air laut, sungai itu, dan berhenti sehingga orang Israel bisa menyeberang. Allah juga pernah membelah Laut Merah, dan memungkinkan bangsa itu keluar dari Mesir. Dan di sini Allah membelah air sungai Yordan supaya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi mujizat ini menunjukkan kepada Israel bahwa Allah itu Allah yang menepati janji-janjinya dan kesetiaannya kepada mereka, membuat seluruh perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu menjadi mungkin. Allah yang menyertai bangsa Israel adalah juga Allah yang menyertai setiap kita, saudara. Karena itu kita gak perlu takut, kita gak perlu bimbang. Ketika Tuhan bersama dengan kita, itu cukup menjadi kekuatan buat kita. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan dengan laut. Dan Tuhan membelah laut itu menjadi jalan. Nah, ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, mereka diperhadapkan dengan sungai. Sungai yang dalam dan tidak ada jembatan. Mereka diperhadapkan lagi dengan air, yaitu sungai. Dan akhirnya Tuhan melakukan mujizat juga sehingga air di sungai menjadi kering. Supaya bangsa Israel itu percaya dan sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang ajaib. Dan orang-orang Israel menyeberangi sungai Yordan pada musim semi, pada waktu air sungai ini meluap. Dan Allah memilih waktu ketika air sungai Yordan itu sedang tinggi-tingginya untuk menunjukkan kuasanya. Membelah air itu supaya seluruh bangsa itu bisa menyeberang pada tanah yang kering. Sebagian orang mengatakan Allah memakai peristiwa alam seperti tanah longsor atau menghentikan aliran sungai Yordan. Sebagian lainnya mengatakan bahwa Allah melakukan ini dengan bertindak langsung. Dengan cara manapun Allah menunjukkan kuasanya, saudara. Dan kita lihat di sini bahwa sesuatu yang secara adikodrati itu terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin, masa air sungai menjadi kering, saudara. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Di dalam hidup ini kita pun mengikut Tuhan, tidak ada yang mustahil. Asal kita mau sungguh-sungguh berserah, percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baik, kita akan lanjutkan besok. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk percaya bahwa Engkau Tuhan yang besar yang menyertai bangsa Israel, juga Tuhan yang menyertai kami.
Ketika mereka keluar ada laut dan Tuhan membelah menjadi jalan. Ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian ada sungai yang besar dan Tuhan juga mengeringkan sungai itu agar mereka bisa berjalan. Kami melihat di sini tidak ada perkara yang mustahil bagi orang-orang yang berjalan dan berencana dan kehendak Tuhan. Pakai hidup kami Bapa untuk sungguh-sungguh percaya, untuk sungguh-sungguh berserah, untuk sungguh-sungguh melihat bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah kurang cara dalam hidup kami untuk menolong kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang terbaring sakit hari ini. Mari perkatakan saudara, aku percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus. Letakkan tanganmu di bagian sakit dan katakan, aku percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan yang sama menyertai bangsa Israel juga Tuhan yang sama yang menyertai kami. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini merindukan jamahan Tuhan. Yang terbaring sakit, kena kanker, tumor atau apapun Tuhan jamah. Yang sedang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, pemulihan rumah tangga, kami datang kepadamu hari ini Tuhan. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan pemulihan bagi setiap anak-anakmu yang bermasalah dalam masalah keuangan. Tuhan juga menolong agar hutang piutang dapat terlunasi, bahkan semuanya Tuhan ambil alih. Berkati yang sedang ada masalah rumah tangga, pemulihan terjadi. Yang rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kami berseru kepada Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawat bangsa ini, lawat Bapak Presiden Jokowi, roh takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Berkati Bapa, kami percaya anugerah Tuhan luar biasa bagi setiap kami yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Kau memberkati Tuhan untuk keamanan, ketentraman di atas bangsa kami ini, agar bangsa kami boleh mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa juga di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuat kuasa darah-Mu. Lawatan Tuhan terjadi, pertobatan tercurah, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Mari buka hati dan tangan kita saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.